Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Bughyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid. Kita masuk di halaman 26. Di sebelumnya itu ada potongan hadis bahwa Rasul melarang tentang saman kalb. Ini kita tidak boleh mendapatkan uang hasil penjualan anjing. Dan kemudian maharil baghi, mahar itu adalah sesuatu yang dibayar untuk menikahi wanita. Tapi baghi di situ adalah pezina, pelacur, maka azaniyah itu mereka ketika mendapatkan bayaran dari para penggunanya, maka ini tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh berzina, maka juga menyediakan fasilitas untuk bisa berzina itu diharamkan. Termasuk yang diambil oleh pelayannya ataupun wanitanya tadi itu haram. Nah, ini disebut dengan mahar hanya sebagai majas atau bahasa kias gitu ya. Harusnya kan untuk bisa melakukan hubungan itu dia harus nikah gitu. Huluan kahin ini juga menegaskan apa yang diambil oleh para dukun, peramal dan semisalnya itu haram. Sebagaimana Rasul sudah mengatakan man atakahinan, orang yang datang ke dukun, ke peramal yang mengaku tahu hal-hal gaib dan dia percaya dengan itu, dengan apa yang diucapkan berarti dia telah kafir. Dia telah keluar dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dia berarti tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena sudah ditegaskan tidak ada yang tahu hal gaib. Manusia itu tidak ada yang tahu. Gitu ya. Bahkan Rasul pun kalau nggak dikasih tahu sama Allah, Rasul nggak tahu. Wa fi riwayah arrafan. Wa min akhtaril umur an yazhabul insan ila dajjalin. Nah, ini di antara perkara yang sangat mengerikan, terutama di zaman kita gitu ya. Orang-orang datang ke peramal, datang ke orang pintar, datang ke dukun, datang ke paranormal. Itu kadang dianggap sebagai solusi, dianggap sebagai uh, suatu hal yang biasa, padahal itu mengantarkan orang kepada perbuatan syirik besar. Gitu. Faqala Syafi'i la yajuzu bai'ul kalbi aslan. Nah, sebelumnya kan Ibn Rusdi menegaskan ternyata dalam jual beli anjing itu ada yang beda pendapat. Kita mau lihat siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan. Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh sama sekali jual beli anjing. Wahya riwayatun anil Imam Ahmad kadzalik. Jadi secara asal, hukum asalnya itu tidak boleh kita memperjualbelikan anjing. Jadi bahkan nanti untuk kasus-kasus anjing yang boleh dipelihara tadi, kita bisa lihat bahwa mereka ini mengatakan nanti ya tidak boleh juga gitu kan. Nah, ini bisa dilihat keterangan-keterangannya, maka fala yasih bai'uhu mutlakon, bahkan secara mutlak tidak boleh sama sekali apapun kepentingannya. Ya nahula yang tafibi ilah lihajah. Ini disebutkan kemudian juga itu keterangan nomor 5 ya. Nomor 5 berarti dari Hambali. Kalau yang nomor 4 yang dari Syafi'i itu Tuhfatul Muhtaj. Fala yasih bai'ul kalbi walau mu'alliman. Mu'allam. Walaupun dia sudah terlatih, ya itu tidak boleh. Waqala Abu Hanifah yajuzu zalik. Nah, sementara Abu Hanifah berpendapat tidak apa-apa, boleh gitu ya. Wa fil mas'alah riwayatan lil Malikiyah. Sedangkan Malikiyah itu ada dua riwayat. Satu mungkin mengatakan boleh, satu tidak. Kita lihat di footnote-nya itu disampaikan. Nah, ini untuk kitabnya Hanafi, di situ mengatakan bai'ul kalbi wal fa'd siba. Di situ dinyatakan boleh. Nah, sehingga kita lihat kalau Malik itu terpecah dua, satu bersama dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan satu pendapatnya bersama Abu Hanifah. Nah, jadi kita akan lihat detail perinciannya tentang jual beli anjing ini, mana yang lebih kuat secara dalil, karena kita tidak boleh berhujah dengan perbedaan pendapat para ulama gitu ya. Jadi perbedaan pendapat para ulama itu bukan dalil. Jadi kita ketika menemukan perbedaan pendapat, kita perlu tahu argumen dari masing-masing pendapat tadi,
lalu kemudian bagaimana penjelasan para ulama terhadap pendapat-pendapat yang ada. Sehingga kita sangat butuh sekali dengan paparan para ulama, bukan berdasarkan kesimpulan pribadi kita seperti itu. Sehingga gunanya kita baca buku, kita ingin tahu ulasan para ulama kira-kira seperti apa. Itu ya, kaitannya dengan beda pendapat masalah jual beli anjing. Insya Allah kita lanjut di halaman berikutnya dan semoga kita bisa istiqomah membaca buku ini satu hari satu halaman.